Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita awali perjalanan kehidupan kita ke depan dengan bangun dari tempat tidur. Kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian kita lanjut dengan melaksanakan qiyamul lail, yang kemudian kita menghadiri rumah Allah ini, menghadiri undangan Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan berbagai amal ibadah, wabil khusus salat 5 waktu secara berjamaah ini bisa kita laksanakan secara istiqamah. Amin, Allahumma amin. Dan apabila kita bisa mengamalkan secara istiqamah,
kita laksanakan sholat 5 waktu berjamaah secara istiqamah, kita laksanakan dengan penuh kekhusyuan, maka kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun yang saya baca tadi, ya, insya Allah kita ini masuk dalam golongan yang disebut dalam ayat ini, ulaika humul warithun. Ulaika, mereka itu, hum, mereka, al-warithun, orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Alladzina, yaitu orang-orang yang yarithuna, mereka akan mewarisi. Mewarisi apa? Al-firdaus, yaitu surga firdaus. Hum, mereka, kata Allah, fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surga firdaus. Amin, Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam muqaddimah tadi saya membacakan surat Al-Mu'minun, beberapa ayat. Dan surat ini insya Allah sering dibaca oleh imam, ya, sering disampaikan oleh para mubaligh, ya, sering disampaikan oleh para khotib. Akan tetapi walaupun sering kali disampaikan, maka saya tidak bosan, tidak jenuh untuk menyampaikan sebagian ayat Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ini. Diharapkan kita semua, wabil khusus diri saya sendiri, bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang seperti apa oleh Allah dikatakan orang yang beruntung di sini? Karena ada orang yang beriman itu hanya di lisannya saja. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku-ngaku beriman. Saya beriman. Penampilannya seperti orang yang beriman. Tetapi oleh Allah
dalam ayat ini dikatakan wa ma hum bimu'minin. Ya. Wa ma, dan tidaklah hum, mereka itu mukminin, orang-orang yang beriman. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di dalam ayat ini orang yang beriman yang dimaksud seperti apa? Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Yaitu orang yang membenarkan, meyakini dengan hati, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani, dan diikrarkan dengan lisan, diucapkan ya dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ucapane yo iman, lisane yo iman, amal perbuatane yo iman. Ngoten. Lalu dikatakan oleh Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Yang menjadikan orang yang beriman itu beruntung, untung yang dimaksud di sini adalah untung dunianya, untung akhiratnya. Apa ciri-cirinya? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata-kata khasyi'un itu satu akar dengan khasya'a, yahsya'u, khusyu'an, artinya tunduk. Khusyuk itu artinya tunduk. Khusyuk itu artinya rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Khusyuk itu artinya takut. Takut yang dimaksud di sini adalah tidak takut kepada selain Allah. Jenengan kalau suatu kebetulan suatu hari itu berjalan, ya berjalan, lalu di tempat yang sepi, gelap lagi, kemudian di situ juga ada pohon-pohonan yang rindang, apalagi beringin. Ditambah lagi kemudian di situ ada kuburan. Oke. Lalu kemudian panjenengan itu ada perasaan takut. Ya. Perasaan takut. Ya. Maka orang yang takut seperti ini bisa jadi kemudian malah digoda. Tetapi ketika merasa takut itu kemudian dikaitkan jiwa kita ini dengan Allah, tasdiqun bil qalbi, hatinya diikat dengan Allah, wa iqrarun bil lisani, lalu lisannya berzikir, aku tak maca donga, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada, ya.
ketakutan itu berubah menjadi keberanian, ketenangan, kedamaian, hilang rasa ketakutan, hilang rasa keresahan. Maka orang yang beriman kepada Allah itu walam yahsya illallah, tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali hanya kepada Allah. Ya. Begitu pula ketika panjenengan takut ya kepada ada atasan ya. Nah, pada atasan ya, itu bisa mengganggu keimanan. Ngapunten. Saya dulu ya mungkin 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Itu kita yang semacam ini juga panjenengan alami, kira-kira ada di antara panjenengan yang mungkin mengalami. Ya. Begitu saat kita berkendaraan sepeda motor, lalu ternyata kemudian di situ ada suara peluit, prit prit prit, lalu kemudian ada lampu lalu lintas. Ya, wah ini ada operasi ini. Ya, ada operasi. Kemudian biasanya yang kita lakukan apa? Menepi. Biasa lah ngerti. Berhenti, menepi, lalu apa yang dilakukan? Buka dompet. Kira-kira STN-nya ono enggak? SIM-nya ono enggak? Gitu. Itu seringkali ketika ada operasi macam itu hati menjadi dek. Operasi rek. Ya, bahkan kadang-kala kemudian ada perasaan gitu ya. Maka saya kemudian begini, wah ini mengganggu keimanan ini. Maka kemudian kita rubah rasa takut itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah takut. Walam yakhsha illallah. Maka ketika ada operasi itu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan operasi ini bisa menekan, bisa meminimalisasi, menekan apa Pak? Menekan kejahatan. Ya. Jadi ada orang yang ketika jiwanya itu ada perasaan takut pada selain Allah, itu imannya masih lemah. Ya. Nah, kata-kata khasya'a, yahsya'u khusyu'an itu memiliki makna tunduk, memiliki makna rendah hati, memiliki makna takut. Salat yang dilakukan dengan khusyuk, ya, khusyuk itu memiliki makna yang banyak. Yang pertama memiliki makna takut. Okay. Salat yang khusyuk itu seperti apa? Ya, yaitu salat yang dilakukan dengan perasaan takut jika salatnya itu tidak diterima sama Allah. Agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah sholat 5 waktu kita ini kita kerjakan dengan penuh kekhusyuan. Khusyuk. Ya. Dengan tumaknina. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, terkait dengan masalah khusyuk ini, kata Rasulullah, ayyukum yuhibbu ayya'ridallahu anhu. Sanjangi Rasulullah, siapakah di antara kalian yang senang jika Allah itu berpaling dari dirinya yang sedang sholat itu? Maka saat itu Jabir, sahabat Nabi, menjawab, qala
fa khasya'na ya Rasulullah, ya, kami semua merasa takut ya Rasulullah. Okay. Karena ada salah seorang sahabat yang pada masa Rasulullah itu sholat itu sampai 3 kali. Setelah sholat lalu kemudian menghadap kepada Rasulullah mengucapkan salam, oleh Rasul ditanya, sudahkah kalian sholat? Sudah ya Rasulullah. Lalu dikatakan Rasulullah, kamu belum sholat, sholatlah. Lalu kemudian sahabat ini sholat. Setelah itu, setelah selesai sholat, lalu kemudian orang ini menghadap lagi kepada Rasulullah. Kamu sudah sholat? Sudah ya Rasulullah. Kamu belum sholat, sholatlah. Sampai kemudian ya orang ini melaksanakan sholat 3 kali dan kemudian ya Rasulullah, kami ini tidak bisa sholat kecuali dengan seperti ini. Lalu kemudian Rasulullah memberikan tuntunan ya cara sholat yang khusyuk, mulai dari niat, takbir, baca Fatihah, baca suratnya, sampai ruku, i'tidal, sampai salam. Jadi makna khusyuk itu memiliki makna takut. Yang kedua, khusyuk itu bermakna lirih. Nah, ini penting Bapak Ibu. Okay. Karena ada orang yang sholat dengan khusyuk menurut pengertiannya dirinya sendiri, ya, sehingga sholat yang mereka lakukan itu, ya, itu kemudian menjadikan apa? Tidak khusyuknya orang yang berada di samping kanan kirinya. Ngoten nggih. Ngoten nyuwun sewu. Panjenengan menawi salat. Lalu di sebelah panjenengan itu ada orang yang di dalam salat itu ya membaca doa iftitahnya itu panjenengan pirengaken secara jelas. Membaca doa-doa rokoknya, membaca iktidalnya, membaca sampai tahiyat dan sholawatnya itu jelas, sehingga kemudian mengganggu kekhusyukan sholat kita. Kita wonten apa mboten, Pak? Wonten nggih. Kalau kemudian ada yang seperti itu ketika berada di samping panjenengan merasa terganggu apa mboten? Terganggu nggih? Maka para jamaah Bapak Ibu ngapunten nggih, yang sholatnya model seperti itu monggo diganti nggih, monggo dirubah ya. Sholat yang khusyuk itu bukan berarti sholat yang kemudian membaca doa-doanya itu lalu diperdengarkan oleh orang yang kanan kiri sampai depan dan belakang. Mereka bisa jadi khusyuk berdasarkan versinya sendiri, tetapi orang yang berada di samping kanan kirinya, muka dan belakangnya terganggu, menjadikan sholatnya tidak khusyuk. Ngoten nggih? Nah, ayat yang ada di dalam yang terkait dengan masalah khusyuk yang memiliki makna lirih, nggih, lirih itu ada di dalam Al-Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-108. Monggo panjenengan pirsani. Oke, langsung saya penggal ayat yang langsung membicarakan masalah khusyuk ini. Wa khasya'atil aswatu lirrahman, wa khasya'atil aswatu lirrahman, dan rendahkanlah dan
lirihkanlah aswatu suara-suaramu lirrahman hanya untuk sinten Pak? Lirrahman iku sinten? Untuk Allah zat yang maha pemurah. Nggih. Terus nggih. Kita ketika menjadi makmum nggih, salat berjamaah, maka hendaklah doa-doa yang kita baca selain kita mendengarkan bacaan imam nggih, di saat membaca suratul Fatihah dan membaca surat serta membaca kalimat amin, maka hendaklah doa-doa selain itu dibaca secara lirih. Nggih. Wa khasya'atil aswatu lirrahman, dan merendahlah semua suara lirrahman kepada Tuhan yang maha pemurah, kepada Allah yang maha pemurah. Lalu di akhir ayat ini diperjelas, fala tasma'u illa hamsa. Bapak Ibu, diingatkan di akhir ayat ini, fala tasma'u, maka kamu tidak memperdengarkan illa hamsa, kecuali berdesis. Dados panjenengan salat iku ngeten. Nggih. Nggih, mendesis. Nggih. Jangan sampai muncul kalimatnya itu dengan jelas yang kemudian nggih, diperdengarkan oleh orang lain. Itu malah menjadi ini sholatnya ini berpahala tapi berdosa, berpahala tapi berdosa. Nggih, ngoten. Nggih, tenggene Al-Qur'an surat Fatir nggih. Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqum bil khairati biidn wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika fadlul kabir. Ya. Di dalam ayat ini ono wong sing ibadah iku iman tapi suka mendolimi dirinya sendiri. Ada yang kelompok pertengahan. Kelompok pertengahan itu mau antara, kalau dolimul nafsi itu orang yang antara pahala dengan dosa lebih banyak dosanya. Wa minhum muqtasid, kelompok pertengahan. Kelompok pertengahan itu antara pahala dan dosa itu berimbang. Bisa jadi pahalanya lebih banyak sedikit atau sebaliknya. Nah, orang yang sholat dengan model khusyuk yang kemudian bahasa Jawanya berebeni, ganggu kekhusyukan orang yang lain, maka sholat seperti itu bisa jadi dapat pahala juga dapat dosa karena mengganggu kekhusyukan orang lain. Tembriki mboten wonten nggih. Insyaallah mboten wonten. Ya, mudah-mudahan nggih. Fala tasma'u illa hamsa, maka kamu jangan memperdengarkan kecuali hanya bisikan mendesis saja. Ngoten. Yang ketiga, makna khusyuk di sini adalah menunduk. Nyuwun sewu. Nggih. Salat itu bisa menjadi tidak khusyuk di antaranya karena mata. Karena mata.
Kalau pada saat sholat tidak bisa menjaga mata, Masya Allah, bisa merusak sholatnya. Nyun sewu. Kalau kita berada di nah ini kebetulan di sini tidak ada jamnya yang besar, di sana ya. Itu kemudian ada orang yang sholat lalu memperhatikan, lihat jam, tek tok ya. Ini bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Apalagi kemudian melihat orang yang berada di depannya lalu capnya sarung itu dibaca, cap gajah duduk, ikut cap mangga, ikut cap napa malih Pak? Nen? Wadimor. Ya, itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Maka sholat yang khusyuk itu artinya adalah sholat yang dilakukan dengan merundukkan pandangan mata. Khosya'a bi basarihi nahwal ard. Orang yang sholatnya khusyuk itu ya merundukkan pandangan mata nahwal ardi, ke tempat sujud, ke tempat sujud. Nah, masih banyak sesungguhnya makna-makna sholat yang khusyuk itu. Diantaranya ada loh orang yang sholat khusyuk itu ya, itu sampai kemudian mengingat-ingat membaca. Mungkin juga panjenengan seringkali menjumpai seorang imam ya, yang kemudian ketika membaca ayat itu sampai napa Pak? Menangis nggih? Temriki seringkali terjadi. Nah, kalau dia itu sholat itu kemudian sampai ketika membaca ayat Al-Quran bercerita tentang surga, lalu dia menangis, ya kenapa? Merindukan masuk surganya seperti itu. Atau ketika bercerita tentang neraka, lalu dia merasa takut sampai kemudian menangis, maka sholat yang semacam itu adalah bisa dikatakan khusyuk. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-109. Wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Ya. Dan mereka menyungkurkan wajah ya sambil menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka semakin bertambah khusyuk ya. Begini ini bisa terjadi tidak hanya pada saat jadi imam, bahkan kadang-kala sholat sendiri itu ya bisa khusyuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sholat yang khusyuk semacam inilah ya yang ada di dalam Quran, di dalam hadis yang saya sampaikan tadi, itu bisa mengantarkan kita ini menjadi orang yang nantinya husnul khatimah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kajian pada pagi hari ini saya akhiri dengan cerita. Saya akhiri dengan cerita. Masya Allah, kalau tidak khusyuk sholatnya, mungkin hal yang demikian ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Yang pertama, ya, ada orang yang dalam keadaan sakit, lalu sakitnya sudah parah, ya, tapi kemudian orang ini selalu ingat sholat. Saya menyaksikan betul kejadian ini, bahwa ada orang yang sakit ini ketika tiba waktunya sholat itu kemudian tayamum. Pada saat tayamum itu meletakkan tangan ya di tempat tidurnya ini untuk mengambil debu, itu dibantu gitu ya. Tapi kemudian
ketika mengusap wajahnya itu begini. Ya. Untungnya kemudian yang dampingi yang sakit ini kemudian ngeten Mbah, monggo Mbah kula bantu. Dalam kondisi seperti itu masih ingat akan kewajiban sholat. Ya. Yang kedua, kalau seandainya ini pada masa zaman sekarang ya, mungkin orang ini akan difoto lalu kemudian disebar ke medsos ya. Ini kebetulan kejadian ini ada di dekat rumah mertua seberangannya. Di seberangannya. Ya. Bahwa di seberang rumah mertua itu ada pedagang kaki lima, rombong, warung. Ya, bukan warung, jualan rokok. Ya, jualan rokok. Ya. Kemudian orang itu dalam keadaan sakit. Ya, masih buka jualan rokok tadi, rombongnya tadi itu. Maka dalam kondisi sakit, orang ini sholat dengan duduk di tempat rombongnya tadi. Itu dilakukan sampai hingga akhir hayatnya. Suatu hari ya, di tetangga saya itu ada orang yang gagah perkasa ya. Ya sekitar jam 12-an orang ini keluar dari rumah. Di halaman rumah itu kemudian dia dilepas kaosnya, katanya sumuk di dalam rumah. Lalu kemudian orang ini melepas kaosnya itu dikipat-kipatkan ke badannya, ya. Karena apa? Karena nyamuk. Ternyata orang ini setelah ngipas-ngipas keluar di halaman rumah tadi itu masuk hanya dalam selang waktu kurang lebih 1 jam setengah 2 jam. Lalu kemudian ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kemudian gini, Masya Allah, inna lillahi wa inna apa ya ini ya. Pikiran saya, orang yang sakit, yang sudah lama sakit di rombong tadi itu. Ternyata yang terjadi bukan orang yang sakit tadi, tapi orang yang gagah tadi itu, yang tidak sakit. Apa makna dari cerita ini? Bahwa kita ini pasti akan mati, akan meninggal dunia. Dan kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Maka sholat yang khusyuk ini bisa mengantarkan diri kita menjadi orang yang ahli sholat secara istiqomah. Walaupun sholat itu sesungguhnya adalah pekerjaan yang berat, ya. Wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah bis sabri dengan sabar. Wassalah, dan dirikanlah salat. Wa innaha, dan sesungguhnya lakabiratun, salat itu sungguh amat berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kula lan bangsa ini mudah-mudahan ya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang khusyuk di dalam melaksanakan sholat hingga akhir hayat. Kalau kita bisa menjaga sholat kita dengan khusyuk hingga akhir hayat, maka seperti tadi, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus
hum fiha khalidun. Maka insya Allah kita akan menjadi penghuni surga Firdaus. Surga Firdaus itu adalah surga yang tingkatannya nomor 1 para jamaah. Tingkatannya, derajatnya yang paling tinggi, yaitu tempatnya orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Nah, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.